Hai semuanya, bertemu lagi bareng Mihu di sini. Oh iya, kali ini Mihu akan membawakan alur cerita Donghua yang berjudul Wudong Qiankun. Mihu mengingatkan sekali lagi ya bahwa konten ini full spoiler. Tanpa lama-lama lagi, yuk langsung aja kita masuk ke isi ceritanya. Melanjutkan dari kisah sebelumnya. Pada saat ini riak energi yang ganas dan tak terkendali yang telah menyebar ke seluruh langit dengan tenang tersebar. Namun keheningan tetap ada di udara sejauh mata memandang. Tidak ada seorang pun dari kerajaan super yang berani membuat suara karena hati semua orang saat ini dipenuhi dengan keterkejutan. Dunia ini akan berubah. Pada saat ini Moven dari Kekaisaran Lihua akhirnya sadar kembali beberapa saat kemudian. Dia merasakan ketakutan yang tersisa saat dia menatap dua mayat sedingin es. Trio Lindong mereka berasal dari kerajaan peringkat rendah. Kata-kata berikut dari Moven pada dasarnya tidak terdengar dan samar-samar mengandung perasaan pahit. Sebagai seseorang dari kerajaan super, dia pasti akan merasa lebih unggul ketika menghadapi pesaing dari kerajaan peringkat rendah, menengah, dan bahkan tinggi. Lagi pula, mereka dengan mudah dapat mencapai prestasi yang orang lain butuhkan untuk melakukan banyak upaya untuk mencapainya. Titik awal mereka jauh melebihi yang lain, dan itu memungkinkan mereka untuk dapat memimpin dalam perang 100 kekaisaran ini. Namun pada saat ini, kerajaan peringkat rendah yang dia anggap tidak penting seperti semut, sebenarnya telah menghasilkan 3 individu yang merepotkan atau bahkan mengerikan. Kesenjangan yang menakutkan antara kerajaan peringkat rendah dan kerajaan super telah dilintasi dengan paksa oleh mereka pada saat ini. Wuta, sepertinya matamu sangat mengerikan. Ucap Mulin menoleh pada saat ini dan melirik wajah kaku Wuta saat dia mengejek sambil tersenyum. Awalnya Wuta telah merencanakan untuk bergabung dengan Kekaisaran Awan Angin. Di tengah-tengah ini, mungkin saja Wuta memendam beberapa pikiran buruk terhadap mereka. Namun sekarang, Kekaisaran Awan Angin telah dihancurkan oleh tangan Lindong dan niat Wuta untuk bergabung juga hancur. Hahaha, 10 juta pil nirvana yang kau pinjamkan itu, sepertinya semuanya sia-sia. Ucap Moven tertawa terbahak-bahak. Suaranya jelas terdengar sombong. Apa yang kalian berdua bicarakan? Ekspresi Wuta tidak sedap dipandang saat dia tertawa kerik. Matanya melihat kelompok Lindong dengan rasa takut. Namun hatinya tanpa sadar mengutuk. Dia tidak mengutuk kelompok Lindong. Sebaliknya dia mengutuk Feng Chang yang tidak berguna itu. Sebuah kerajaan super yang memiliki 3 orang pada tahap 4 Jua Nirvana sebenarnya telah dihabisi saat mereka memasuki wilayah inti. Ini benar-benar memalukan. Meskipun dia mengutuk di dalam hatinya, dia dengan jelas mengerti bahwa jika itu adalah kekaisaran hutannya, kecepatan di mana mereka akan dihancurkan akan lebih cepat. Jelas kekuatan tempur yang ditampilkan kelompok Lindong telah melampaui kekaisaran hutannya. Menurut pendapatnya, kemungkinan hanya keberadaan yang berada di peringkat di antara kerajaan super teratas yang dapat menangani kelompok Lindong. Sehubungan dengan sejumlah besar pil nirvana yang dia pinjamkan ke Kekaisaran Awan Angin, dia hanya bisa mengatupkan giginya dan menelan dendam dengan pahit sekarang. Pihak lain sudah mati. Siapa yang akan dia cari untuk membalasnya? Meskipun dia mendambakan harta karun jiwa surgawi yang telah jatuh ke tangan Lindong, dia jelas tidak cukup bodoh untuk dengan bodohnya mencoba menuntut harta jiwa itu dari Lindong. Cih, penipu yang tidak berguna. Wutan melihat ke langit tanpa berkata-kata. Hatinya sakit, tetapi yang bisa dia lakukan hanyalah mengutuk dengan marah di dalam hatinya. Pada saat ini Lindong mengabaikan tatapan yang tak terhitung jumlahnya yang berisi rasa hormat yang tebal dari sekelilingnya. Rasa sakit yang hebat yang menyebar ke seluruh tubuhnya menyebabkan dia membuka mulutnya. Pertarungan ini bisa dianggap sebagai yang paling intens sejak Lindong memasuki medan perang kuno. Harus dikatakan bahwa Feng Chang memang sangat kuat. Belum lagi harta karun jiwa surgawi yang dia pegang.
Meskipun Lindong memiliki cukup banyak kartu truf, dia masih dipaksa ke dalam situasi seperti itu. Meskipun itu adalah pertempuran yang pahit, namun dia dapat merasakan bahwa setelah tubuhnya didorong melampaui batasannya, dia sekarang lebih mampu beradaptasi dengan aura naga langit. Ini akan sangat berguna untuk membantunya menguasai keterampilan naga terwujud surga hijau. Jelas bahwa potensi tubuh seseorang akan meningkat setelah mengalami pertarungan semacam ini yang mendorong seseorang ke batasannya. Pada saat ini Xiaodou berjongkok di samping. Tangannya juga berisi segel nirvana emas karena Luo Tong jelas memiliki kualifikasi untuk memiliki segel nirvana kelas surgawi. Tangannya juga berisi segel nirvana emas karena Luo Tong jelas memiliki kualifikasi untuk memiliki segel nirvana kelas surgawi setelah maju ke tahap 4 Yuan Nirvana. Sekarang setelah segel nirvana ini diserap oleh Xiaodou, itu jelas memungkinkan segel nirvana yang terakhir naik peringkat. Kakak Lindong, segel nirvana kami juga telah sedikit berubah. Di satu sisi Suruo dan Sukui juga mengulurkan tangan mereka. Telapak tangan mereka memiliki segel nirvana perak mengkilap. Selain itu, segel nirvana tampaknya mengandung jejak emas. 5-3 ahli tahap Yuan Nirvana yang telah dikalahkan oleh mereka sebelumnya. Semuanya memiliki segel nirvana kelas bumi. Selain itu mereka semua peringkat di dekat bagian atas. Sekarang segel nirvana mereka telah dibagi antara Suruo dan Sukui. Meskipun mereka berdua tidak melompat ke segel nirvana kelas surgawi, namun kemajuan mereka masih cukup bagus. Hahaha, aku telah menunggangi ekor ruo kecil, ucap Sukui tertawa. Dia tahu bahwa dengan kekuatannya sendiri, berurusan dengan salah satu dari 5 dari sebelumnya adalah batasannya. Jika dia melawan mereka berlima sendirian, dia pasti akan kalah. Merebut segel nirvana pihak lain adalah sesuatu yang bahkan tidak perlu dia pikirkan. Sepertinya kita mendapatkan panen yang cukup melimpah, ucap Lindong tersenyum kecil. Dia tanpa basa-basi mengulurkan tangannya dan mengambil tas Qiang Kun dari mayat Feng Chang dan Meng Lia sebelum memasukkan keduanya ke dalam lengan bajunya. Jika dia tidak mendapatkan rampasan perang setelah pertempuran yang begitu intens, dia benar-benar akan mengecewakan dirinya sendiri. Hahaha, selamat saudara Lindong. Saat ini kekaisaran awan angin hanya ada dalam nama. Tidak akan lama sebelum nama saudara Lindong akan menyebar ke seluruh wilayah inti. Dan kemungkinan kau bahkan secara bertahap akan diawasi oleh sekte-sekte super itu. Tidak jauh dari sana, Mulin dan yang lainnya melayang saat mereka menangkupkan tangan mereka ke arah Lindong dan berkata, di belakang Mulin, Moven dari kekaisaran Lihuo dan Wuta dari kerajaan hutan juga mengikuti. 3 kerajaan super semuanya berkumpul bersama. Pemandangan ini sangat menarik. Jika reputasiku menyebar, aku khawatir aku hanya akan menarik lebih banyak masalah, ucap Lindong tertawa. Tatapannya dengan tenang melayang ke arah Wuta. Yang terakhir menyusutkan matanya di bawah tatapan ini dari Lindong sementara wajahnya dipenuhi dengan senyuman yang canggung. Meskipun Lindong dan Little Flame saat ini tampak seperti tertutup luka dan tidak dalam kondisi yang baik, Wuta tidak berani meremehkan keduanya bahkan sedikit pun. Selain itu, di samping mereka berdua ada juga Xiaodou yang tersenyum, yang berhasil menaklukkan Luo Tong tahap 4 Yuan Nirvana bahkan tanpa satu luka sedikit pun. Wuta tahu bahwa di antara ketiganya, orang yang tampak sebagai pemuda paling tampan adalah yang menyembunyikan dirinya paling dalam. Wuta tanpa sadar merasa seolah ingin menangis dan tersenyum saat memikirkan hal ini. Monster macam apa ini? Masing-masing dari mereka bahkan lebih mengerikan dari yang lain. Dengan kekuatan kelompok saudara Lindong, kemungkinan hanya kerajaan super yang peringkatnya dekat dengan puncak yang memiliki kualifikasi untuk bertarung denganmu. Tampaknya peringkat emas Nirvana dari perang 100 kekaisaran ini pasti akan memiliki tempat untuk kalian bertiga, ucap Mulin tertawa. Jelas keramahan dalam suaranya tidak bisa disembunyikan. Mendengar kata-kata ini, saat ini Lindong hanya tersenyum menghadapi sanjungan dari Mulin.
Wilayah inti memiliki setidaknya 10 kota yang mirip dengan kota besar seperti kota Wanxiang. Dan sebagai perbandingan, kota-kota besar itu hanya lebih kuat dari kota Wanxian. Maka persaingan akan semakin ketat. Meskipun kelompok Lindong telah mengalahkan Kekaisaran Awan Angin, agak berlebihan untuk mengatakan bahwa mereka bisa berkeliaran tanpa hambatan di seluruh wilayah inti. Mulin telah dengan jelas melihat cara Lindong yang acuh tak acuh dan kehati-hatiannya. Segera dia berhenti berbicara tentang masalah ini. Dia tahu bahwa dia tidak membantu Lindong secara substansial dalam pertarungannya dengan Kekaisaran Awan Angin sejak awal. Sekarang Lindong telah berhasil. Usahanya untuk menunjukkan niat baiknya akan mengalami kesulitan untuk mendapatkan banyak efek. Selain itu, mereka saat ini berada di wilayah inti dan semuanya dianggap sebagai pesaing. Masing-masing dari mereka mengincar segel nirvana di tangan masing-masing untuk dapat naik ke peringkat emas nirvana. Oleh karena itu, jelas tidak mungkin bagi mereka untuk mendapatkan Lindong yang tidak dalam kondisi yang baik untuk mengungkapkan terlalu banyak kehangatan pada mereka. Hahaha, sekarang perang 100 kekaisaran telah dimulai. Saudara Lindong, kau harus segera pulih dari cederamu. Kekaisaran bulanku juga berencana untuk bergerak. Mudah-mudahan saudara Lindong akan menunjukkan belas kasihan pada saat kita bertemu berikutnya. Ucap Mulin bercanda sambil tersenyum. Harus dikatakan bahwa Mulin ini memang sesuatu. Pada saat ini, dia benar-benar bisa bersantai dan bercanda dengan Lindong. Hal ini menyebabkan Lindong untuk menganggap dia dari cahaya baru. Apa yang dikatakan saudaramu? Aku tidak akan menyinggung orang lain jika mereka tidak menyinggungku. Jika Kekaisaran Awan Angin tidak memandangku sebagai duri di pihak mereka, aku tidak akan berencana untuk menyerang mereka. Ucap Lindong. Mulin tersenyum setelah mendengar ini. Setelah itu dia menangkupkan tangannya ke arah Lindong sebelum memimpin Mu Han Yue dan yang lainnya untuk pergi dengan cara yang bebas dan mudah. Mata cantik Mu Han Yue tanpa sadar berhenti sejenak di tubuh Lindong. Yang terakhir tidak tampak tinggi atau perkasa. Dan tubuhnya yang babak belur dan berdarah bahkan membuatnya tampak sedikit sengsara. Namun penampilannya membuat Mu Han Yue dengan lembut menggigit bibir merahnya. Dia ragu-ragu sejenak sebelum mengeluarkan botol giok dari lengan bajunya. Seketika sebuah kelembutan yang sedikit berbeda dari dirinya yang dingin terungkap di hadapan dari Lid. Sebuah kelembutan yang sedikit berbeda dari dirinya yang dingin terungkap di hadapan Lindong. Ini seharusnya bisa membantu lukamu. Jika kau berpikir bahwa aku dengan sengaja mencoba memasukkan buku-buku bagusmu dan kau membuangnya setelah aku pergi. Di bawah tatapan heran Lindong, Mu Han Yue berbicara dengan acuh tak acuh sebelum berbalik. Sosok yang dibentuk oleh pakaian putih saljunya menarik keinginan dari tatapan sekitarnya. Ratu Es akhirnya tersentuh. Ucap Xiaodo melengkungkan mulutnya dan tertawa dengan cara yang aneh. Lindong tidak berdaya menggelengkan kepalanya. Dengan membalikkan telapak tangannya, dia menyimpan botol giok di dalam lengan bajunya. Setelah itu dia juga berdiri dan dengan lembut berkata, "Aku banyak mata di sini. Mari kita pergi dahulu." Segel nirvana kelas surgawi di tangan kita sangat memikat mata orang lain. Lindong berbalik dan menuju ke arah lain setelah mengucapkan kata-kata itu. Saat Xiaodo dan yang lainnya mengikuti dengan cepat. Akhirnya mereka menghilang ke dalam hutan liar di tengah banyak mata yang belum cukup melihat pertunjukan. Tirai perang 100 kekaisaran tampaknya telah dibuka secara resmi saat kelompok Lindong melangkah ke wilayah ini. Dari antara dedaunan hijau yang menjulang tinggi, bintik-bintik sinar matahari merah memercik memberikan suasana yang suram dan sunyi pada hutan yang luas dan tak terbatas itu. Di zona inti, sepertinya bahkan sinar matahari menyembunyikan jejak niat membunuh yang dingin. Pahlawan yang tidak terhitung jumlahnya telah jatuh ke tanah yang luas ini. Saat ini ada beberapa sosok yang duduk dengan tenang di sebidang tanah kosong di kedalaman hutan. Bau darah segar keluar dari tubuh mereka, memberitahu orang lain bahwa mereka baru saja mengalami pertempuran yang hebat. Setelah diperiksa lebih dekat, sosok-sosok itu berangsur-angsur menjadi akrab.
Mereka milik Lindong dan rekan-rekannya yang baru saja melalui pertempuran hebat dengan Kekaisaran Awan Angin setengah dari sebelumnya. Karena pertempuran, Lindong dan Little Flame telah menderita beberapa luka di tanah yang penuh dengan bahaya, cedera, dan bahaya itu sendiri. Oleh karena itu, setelah pertempuran terakhir, Lindong tidak berhenti di tempat berpendudukan padat dan mundur bersama rekan-rekannya. Meskipun dia percaya bahwa dia telah menanam rasa takut di hati orang-orang dengan mengalahkan Kekaisaran Awan Angin, masih ada orang yang akan membiarkan keserakahan menguasai rasionalitas mereka di dunia ini. Saat ini mereka memiliki 3 segel nirvana kelas yang tidak dapat disangkal menarik bagi mereka yang ingin masuk ke peringkat emas nirvana. Jadi untuk menghindari masalah yang tidak perlu, Lindong memilih untuk mundur untuk sementara waktu dan tidak menonjolkan diri setelah pertempuran yang mengguncang tanah ini. Dia mengerti bahwa berita ini akan menyebar ke lebih dari setengah zona inti dalam 1 atau 2 hari. Pada saat itu dia akan menarik perhatian banyak individu yang kuat dan ambisius. Meskipun demikian, tidak peduli betapa merepotkannya itu, dia harus mengobati lukanya terlebih dahulu. Semua orang telah menjadi singa yang terperangkap dalam sangkar begitu mereka memasuki zona inti. Satu-satunya cara untuk naik ke atas yang lain adalah dengan melangkahi salah satu dan bergerak untuk maju. Tidak ada belas kasihan, hanya ada yang kuat dan yang lemah. Pada saat ini Lindong duduk diam di bawah pohon besar. Dia sudah mengamati pakaiannya yang berlumuran darah. Namun bau darah yang samar belum hilang sepenuhnya dan masih ada beberapa luka terbuka di tubuhnya. Cedera semacam ini akan membutuhkan waktu beberapa hari lagi bagi orang untuk pulih. Namun tubuh Lindong berbeda dari yang lainnya. Tidak hanya tubuhnya secara fisik lebih kuat, tetapi setelah berlatih keterampilan naga terwujud surga hijau, kemampuan pemulihannya sekarang berkali-kali lebih kuat dari praktisi biasanya juga. Oleh karena itu sebagian besar lukanya telah sembuh hanya dalam setengah hari. Adapun kekuatan Yuan yang telah habis, itu pulih pada tingkat yang mengerikan berkat simbol leluhur yang melahap. Mengingat tingkat pemulihannya yang tidak normal, dia akan segera menjadi hidup dan mendapatkan kembali kekuatan bertarungnya dalam sehari. Sementara Lindong dan Little Flame dalam metode pemulihan, Xiaodao bersandar pada batu besar dan berjemur di bawah sinar matahari merah yang turun dari antara pepohonan. Dia menggigit sepotong rumput dan tampak sangat riang. Namun meskipun dia memiliki sikap lesu, dia masih membuka matanya sedikit dari waktu ke waktu dan mengamati kedalaman hutan dengan tatapan yang tajam. Pada titik waktu ini, Lindong dan Little Flame berada dalam kondisi yang relatif lemah. Jelas semua tanggung jawab jatuh pada Xiaodao untuk saat ini. Surou bermain-main dengan api unggun sambil meletakkan daging panggang di rak pemanggangan, memberikan penampilan yang agak sibuk. Namun adegan ini agak menghangatkan hati juga. Dibandingkan dengan pertempuran mengerikan dan berdarah sebelumnya, suasana ini jauh lebih santai. Saudara Lin Diao, tempat ini jauh dari jalan utama dan hanya sedikit yang akan berjalan ke arah ini. Tempat ini seharusnya cukup aman, ucap Sukui menyeringai sambil mengambil sepotong daging dari rak pemanggangan dan memberikannya kepada Xiaodao. Di matanya, pemuda tampan yang jahat ini penuh teka-teki dan tidak terduga. Sehubungan dengan kekuatan misterius yang sangat besar dalam tubuh Surou, Lindong dan Little Flame tidak tahu bagaimana menghadapinya. Namun Xiaodao sebenarnya punya cara untuk membantu Surou mengendalikannya. Namun membayangkan bahwa pemuda seperti itu akan memiliki kemampuan ini. Awalnya Sukui mengira hanya sekte super yang memiliki kemampuan untuk memecahkan masalah kekuatan misterius di tubuh Surou. Namun itu sudah diselesaikan oleh Xiaodao. Ada baiknya untuk berhati-hati. Lindong memiliki sifat bijaksana. Dia tidak akan membiarkan sedikit pun kecerobohan yang akan mengakibatkan situasi menjadi tidak terkendali. Jawab Xiaodao dengan santai ketika dia menerima daging panggang dan dengan kejam menggigitnya. Sukui tertawa konyol dan mau tidak mau melirik Lindong yang sedang memulihkan dirinya. Yang pertama tahu bahwa ketiganya memiliki hubungan yang luar biasa. Di antara mereka bertiga, jelas bahwa Lindong adalah inti dan pemimpin kelompok.
Meskipun ada saat-saat ketika Xiaodao yang penuh teka-teki akan membimbing Lindong pada isu-isu tertentu, dia masih akan mengikuti keputusan Lindong pada isu-isu yang lebih penting. Sebelumnya Sukui tidak mengerti mengapa demikian. Namun setelah dia menyaksikan pertempuran antara Lindong dan Feng Chang, dia agak mengerti bahwa pria muda dan penampilan biasa ini memiliki beberapa kemampuan mistis yang dapat mengubah hal yang tidak mungkin menjadi mungkin. Selanjutnya, dari apa yang aku lihat, aku khawatir situasi kita tidak semenyenangkan yang kau pikirkan. Xiaodao menyeka mulutnya dan berkata, mata ungu hitamnya yang mempesona menyipit sedikit saat pemandangan gelap melintas di matanya. Apakah ada masalah? Setelah mendengar kata-kata ini, Sukui bertanya dengan nada yang rendah saat ekspresi wajahnya sedikit berubah. Xiaodao dengan ringan menganggukkan kepalanya. Dia melirik ke Lindong dan Little Flame dan keduanya dalam kondisi pemulihan saat sudut mulut Xiaodao melengkung membentuk senyuman sinis. Kembali di kota Wanxiang, dia sudah merasakan kehadiran yang tersembunyi dari ini. Awalnya Xiaodao percaya bahwa dia salah. Namun setelah mereka memasuki zona inti, perasaan ini semakin kuat. Jelas mereka telah ditandai oleh seseorang. Namun orang yang bersembunyi di kegelapan cukup kuat. Bahkan Lindong dan Xiaodao tidak akan bisa merasakannya. Mengapa ada banyak individu cakep di medan perang kuno? Ucap Xiaodao mencibir sambil membuang tulang di tangannya. Ekspresi wajah Sukui menjadi muram dan merasakan sedikit kegelisahan. Ini adalah pertama kalinya dia melihat Xiaodao menunjukkan ekspresi seperti itu. Xiaodao tidak pernah menunjukkan ekspresi seperti itu bahkan ketika menghadapi orang seperti Feng Chang. Jangan khawatir, jika suatu peristiwa tak terduga muncul di kediaman, kau dan Little Ruo pasti akan melindungi Lindong dan Little Flame. Mereka saat ini berada pada saat kritis dalam pemulihan mereka. Selama mereka bisa bertahan melalui ini, mereka akan bisa mendapatkan kembali kemampuan bertarung mereka. Ucap Xiaodao menginstruksikan dengan cara yang acuh tak acuh. Baik, Sukui mengangguk. Dia tidak mengharapkan diri mereka menjadi sasaran oleh beberapa ular berbisa yang tidak dikenal. Aku ingin melihat individu seperti apa yang berani membuat masalah denganku. Ucap Xiaodao menyeringai dengan suara rendah saat matanya sedikit menunduk. Sukui mundur dengan tenang dan menarik Surou yang sedang mengutak-ngatik daging panggangnya. Di bawah tatapan bingung dari Surou, Sukui menariknya ke samping dan Lindong berbisik, jangan biarkan siapapun mendekati mereka. Jelas bahwa Suruo dikejutkan oleh tindakan tiba-tiba dari Sukui. Namun dia cukup pintar untuk dengan cepat memahami bahwa ada sesuatu yang salah dari ekspresi wajah Sukui. Segera setelah itu dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ekspresi dari Xiaodao yang sedang bersandar di batu besar yang terakhir memiliki dua tangan di belakang kepalanya dan tertutup seolah-olah dia sedang tidur siang. Di sebidang tanah kosong di hutan, api ungu menyala dengan khusyuk. Suara halus kayu bakar berderak dikeluarkan, menjadi satu-satunya suara yang bisa didengar di tempat yang sunyi ini. Keheningan ini berlanjut untuk jangka waktu tertentu. Sinar matahari merah yang mengalir melalui pepohonan secara bertahap menjadi lebih redup. Seiring waktu berlalu, akhirnya sinar matahari merah benar-benar menghilang meningkatkan seluruh zona inti dalam kegelapan. Ketika cahaya terakhir menghilang, dua kilatan cahaya tiba-tiba melompat keluar dari kegelapan di mana Lindong dan Little Flame duduk dan menusuk bagian belakang kepala mereka dengan kecepatan ekstrim. Saat kilatan gelap melonjak ke depan, lampu hijau telah melintas di mata Suruo yang telah menunggu musuh untuk muncul. Pengecut, akhirnya kau muncul. Xiaodao yang sedang tertidur tiba-tiba membuka matanya pada saat ini. Mata hitam keunguan dengan cepat bergeser mengunci sebuah pohon besar di sebelah kanannya. Tunjukkan dirimu sekarang, ucap Xiaodao mengulurkan tangannya dan dengan kasar meraih ruang kosong di depannya. Saat Xiaodao meraih ruang kosong di depannya, pohon besar yang tinggi itu segera meledak memenuhi langit dengan pecahan kayunya. Cahaya hitam misterius keluar dari dalam dan mendarat di tangga seolah hitam bergoyang sebelum terwujud menjadi bayangan hitam.
Kau memang yang paling tidak terduga dari ketiganya. Tatapan yang dipenuhi dengan kengerian tak pantas keluar dari mata bayangan hitam dan mengunci tubuh dari Xiao Dao. Xiao Dao duduk di atas batu besar dan sedikit menyandarkan kepalanya ke samping. Dia menatap bayangan hitam dengan mata hitam keunguan dan menjawab dengan santai. Kaulah yang telah lama menyembunyikan diri sejak awal. Kau memang yang paling tak terduga dari kelimanya. Tatapan yang dipenuhi dengan kengerian tak terbatas keluar dari mata bayangan hitam dan mengunci tubuh dari Xiao Dao. Xiao Dao duduk di atas batu besar dan sedikit menyandarkan kepalanya ke samping. Dia menatap bayangan hitam dengan mata hitam keunguannya dan menjawab dengan santai. Kaulah yang telah lama menyembunyikan dirinya sejak kota Wanxiang kan? Namun kau tidak berani mengungkapkan dirimu sekarang, namun sekarang kita telah memasuki zona inti. Kau buru-buru untuk mengambil tindakan. Sepertinya seseorang dari kota Wanxiang hilang di tempat ini. Biar ku tebak, orang itu seharusnya menjadi pengawas kota Wanxiang dan Sontai. Bayangan hitam yang tak terhitung jumlahnya. Sebaliknya tatapannya yang semakin gelap sepertinya menginginkan sesuatu. Kau khawatir Song Te mungkin dapat menemukan sesuatu dan pada saat yang sama, kau sangat membenci dia. Oleh karena itu aku dapat menebak bahwa aku adalah salah satu dari pengecut yang bersembunyi di kegelapan. Ucap Xiao Dao terkekeh. Katakan namamu. Aku tidak tertarik pada pengecut tanpa alasan. Ucap Xiao Dao dengan acuh tak acuh. Kalian semua mengetahui sesuatu yang seharusnya tidak kalian ketahui. Oleh karena itu kau harus mati. Adapun namaku, kau bisa memanggilku saja. Bayangan hitam itu bergoyang-goyang saat suara yang seram dipenuhi dengan pembunuhan yang mematikan. Kulit kepala secara diam-diam bergema di seluruh hutan. Dan cerita pun berakhir. Terima kasih udah dengerin Miho dari awal sampai akhir ya. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Sampai jumpa.